Viewers, Indonesia tentunya sudah melewati berbagai macam peristiwa-peristiwa bersejarah yang tak terlupakan. Hal ini masih teringat jelas oleh para generasi yang melewatinya tentunya. Peristiwa bersejarah memang selalu menarik untuk dibahas. Nah, kira-kira ada peristiwa bersejarah apa aja yang paling ternama di Indonesia? Nah, Smart Viewers, kali ini Wow sudah merangkum 6 peristiwa bersejarah yang paling ternama di Indonesia. Selengkapnya di What's On. Pertama, Kongres Sumpah Pemuda. Sebelum proklamasi, zaman dahulu para pemuda memiliki semangat perjuangan yang luar biasa untuk mencapai kata merdeka dari kata penjajahan. Organisasi kepemudaan saat itu mencetuskan ide tentang identitas bangsa. Kemudian pada akhirnya terjadilah Kongres Sumpah Pemuda 1 dan 2 yang selalu dikenang masyarakat Indonesia. Pada kejadian ini pula lagu Indonesia Raya pertama kali didengarkan. Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928 yang berisi bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Dan hal ini yang membuat setiap tanggal 28 Oktober diperingati dengan Hari Sumpah Pemuda. Kedua, Proklamasi 17 Agustus 1945. Tak lain dan tak bukan yang paling terus diingat dan dirayakan dengan rasa semangat dan penuh hormat kepada para pahlawan ialah Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno ini sebagai gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia dari jajahan-jajahan negara lain yang telah menimpa Indonesia lebih dari 350 tahun. Proklamasi pun selalu dirayakan dengan upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden yang sedang menjabat. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Ketiga, Dekret Presiden 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan atau lebih dikenal dengan sebutan Dekret Presiden. Faktor utama penyebab dikeluarkannya Dekret Presiden ialah karena kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti UUD 1959. Dekret dikeluarkan untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia karena rentetan peristiwa politik yang terjadi pada saat itu. Sehingga rakyat menuntut untuk kembali ke UUD 1945. Adapun isi dari keputusan ini yaitu membubarkan Badan Konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Keempat, peristiwa G30S PKI 1965. Kejadian pada peristiwa Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu peristiwa sejarah di Indonesia yang tak pernah terlupakan. Peristiwa ini terjadi selewat malam pada tahun 1965, tepatnya tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yakni 1 Oktober. Saat itu, 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam satu usaha kudeta yang kemudian jasadnya dibuang di sumur Lubang Buaya. Adapun 7 perwira tersebut ialah Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodi Harjo, dan Letu Pierre Andreas Tendean. Bahkan dari kejadian ini pula menyebabkan adanya Orde Baru dari Presiden Soeharto. Kelima,
Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei hingga 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kejadian ini berawal dari meninggalnya 4 orang mahasiswa yang tertembak saat melakukan aksi unjuk rasa. Oleh sebab itu muncul adanya pemberontakan karena hal tersebut dan juga dikarenakan krisisnya perekonomian negara serta tingginya kriminalitas yang terjadi. Peristiwa ini mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan Habibie. Peristiwa ini juga yang menjadi pintu berakhirnya Orde Baru menjadi kelahiran reformasi. Melaksanakan kewajiban konstitusional saya. Keenam, lepasnya Timor Timur. Pada masa di bawah pimpinan Presiden Habibie, ada gejolak politik yang terjadi pada kelompok Fretilin yang mencoba memisahkan salah satu wilayah Indonesia dari negaranya, yaitu Timor Timur. Pada akhirnya, provinsi tersebut pun mendirikan negaranya sendiri yang pada saat itu bernama Timor Leste pada tahun 1999. Timor Leste lahir setelah lepas dari NKRI melalui referendum 1999. Kebijakan pemberian referendum itu sontak menuai pro dan kontra saat itu, bahkan hingga saat ini. Dan itulah informasi mengenai 6 peristiwa bersejarah paling ternama dan paling banyak diketahui oleh warga Indonesia. Smart Viewers, selain 6 peristiwa tersebut, sebenarnya masih banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah Indonesia yang terkenal dan menarik untuk dipelajari dan diketahui. Nah, menurut pendapatmu, mana nih yang paling menarik?